Selamat pagi semuanya. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang materi eksponen aljabar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi logaritma. Jadi, setelah kita selesai mempelajari fungsi eksponen, kita akan kembangkan pembahasan kita dengan materi logaritma. Jadi, untuk memahami pengertian logaritma dan sifatnya, kita akan perhatikan pernyataan P kali Q sama dengan R. Bagaimana menyatakan P dalam Q dan R? Jawabannya adalah P sama dengan R per Q, dengan Q tidak sama dengan 0. Kemudian, kita perhatikan pernyataan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bagaimana menyatakan 3 dalam 2 dan 9? Jawabannya, 3 sama dengan akar 9. Bagaimana menyatakan 2 dalam 3 dan 9? Jawabannya adalah 2 adalah pangkat dari 3 sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jika kita ambil secara umum A pangkat Y sama dengan X, maka Y adalah eksponen dari A sehingga A pangkat Y sama dengan X. Dan pernyataan untuk Y ini bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan A log X atau X dengan A adalah bilangan dasar. Mungkin teman-teman sekalian pasti bingung, apa sih yang saya katakan dari tadi? Untuk lebih jelasnya, saya akan perjelas di sini. Pada fx sama dengan 2 pangkat x, di mana jika x sama dengan 3, itu hasilnya 2 pangkat 3 hasilnya berapa? Maka jawabannya ya 8. Dan seterusnya seperti itu. Tetapi pada f pangkat minus 1 sama dengan 2 log e, yang dimana jika di eksponen itu 2 pangkat x sama dengan 8, x-nya menjadi 3. Gimana sih maksudnya? Jadi, jika di eksponen tadi 2 pangkat x itu sama dengan 8, maka 2 pangkat berapa hasilnya? 8. Sama seperti logaritma. Di logaritma, jika 2 log 8, maka hasilnya 3, yang dimana arti dari kata log itu sama dengan 2 dipangkatkan berapa, itu hasilnya 8. Contohnya 2 log 8 ini berarti 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Sama seperti di bawahnya juga, 2 log 4 sama dengan 2, artinya 2 pangkat berapa hasilnya 4. Jadi logaritma itu ialah suatu bilangan yang dimana jika suatu bilangan pokok dipangkatkan, maka hasilnya adalah numerus atau 8 tadi. Jadi logaritma itu didefinisikan sebagai, misalkan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, yaitu A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, atau A lebih besar dari 1. Dan bilangan B, bilangan positif, B lebih besar dari 0, maka A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B, di mana A disebut bilangan pokok atau basis logaritma, B disebut numerus dengan syarat B lebih besar 0, dan C disebut hasil logaritma. Untuk A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0, C lebih besar dari 0, M lebih besar dari 0, dan M tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat-sifat berikut. Jadi ada sifat-sifat logaritma yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman ingat agar dapat menjawab soal-soal yang akan diberikan. Yang pertama, A log A itu akan menghasilkan 1. Kemudian yang kedua, A log 1 itu hasilnya ialah 0. Yang ketiga, A log A berpangkat N itu hasilnya ialah N. Yang keempat, A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Kemudian yang kelima, A log B per C itu sama dengan A log B dikurangi A log C. Sama seperti yang keempat tadi, jika pembagiannya maka kita kurang, jika perkalian maka kita jumlahkan. Selanjutnya, A log B berpangkat N itu sama dengan N dikali A log B, yang dimana pangkat dari B
itu akan kita pindahkan ke depan dan kita akan mengalihkan terhadap A log B. Kemudian A log B itu sama dengan M log B per M log A itu sama dengan 1 per B log A. Jadi A log B ini itu sama dengan 1 per B log A. Selanjutnya yaitu A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Jadi B dengan B atau bilangan pokok dengan numerus apabila sama, jika dikalikan maka akan habis. Jadi A log C. Kita masuk ke contoh yang pertama. Yang A dimana 2 log 8 ditambah 2 log 4. Jadi kita akan menyederhanakan soal-soal berikut. Jadi kita langkah pertama kita harus ingat sifat-sifat logaritma terlebih dahulu, yang dimana terdapat bahwa A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikali C. Maka kita ubah 2 log 8 ditambah 2 log 4 itu kita bisa samakan dengan 2 log 8 dikali 4. Maka mendapatkan hasil 2 log 32. Selanjutnya kita samakan bilangan pokok dengan numerus. Jadi 2 log 2 pangkat 5. Selanjutnya pangkat 5 kita ubah ke kiri, kita buat ke depan menjadi 5 dikali 2 log 2. Jadi apabila bilangan pokok dan numerus sama, itu akan menghasilkan 1. Jadi 5 dikali 1 maka hasilnya ialah 5. Selanjutnya yang B yaitu A log 1 per B dikali B log 1 per C dikali C log 1 per A. Jadi langkah pertama kita ubah 1 per B, 1 per C, 1 per A ini menjadi A log B pangkat minus 1 dikali B log C pangkat minus 1 dikali C log A pangkat minus 1. Maka kita mendapatkan hasil yaitu minus A log B dikali minus B log C dikali minus C log A, yang dimana pangkat dari numerus kita pindahkan ke depan menjadi kali. Habis itu kita kalikan dengan minus kali minus hasilnya positif, maka minus A log B dikali B log C dikali C log A. Jadi kita harus ingat sifat logaritma yang dimana apabila numerus dan bilangan pokoknya sama maka hasilnya ialah 1, maka akan habis. Jadi B dengan B habis, C dengan C habis, maka mendapatkan hasil yaitu minus A log A. Jadi jika numerus dan bilangan pokok sama maka hasilnya 1, menjadi minus 1. Lanjut ke C, 3 log 24 dikurang 3 log 2 akar 3 ditambah 2 dikali 3 log 1 per 9 ditambah 3 log 2 1 per 4. Jadi kita sederhanakan lagi. Jadi 3 log 24 dikurang 3 log 2 akar 3 ditambah 2 kita pindahkan menjadi pangkat dari numerus menjadi 3 log 1 per 9 berpangkat 2 ditambah 3 log kita kembalikan lagi, kita sederhanakan lagi, 2 1 per 4 itu sama dengan 9 per 4 sama dengan 3 log. Di sini kita harus ingat juga sifat logaritma yang dimana apabila nilai bilangan pokoknya sama, kemudian apabila dijumlahkan maka akan kita kalikan, dan apabila dia pengurangan maka kita akan bagikan. Maka menjadi 3 log 24 dikali 1 per 81 dikali 9 per 4 per 2 akar 3, karena cuman pengurangan karena cuman 2 akar 3 yang pengurangan, maka didapat menjadi 3 log 2 per 3 per 2 akar 3. Maka kita sederhanakan lagi menjadi 3 log 1 per 3 akar 3 sama dengan 3 log 1 per 3 per 2. Maka disederhanakan menjadi 3 log 3 pangkat minus 3 per 2 sama dengan minus 3 per 2.
Sekian dan terima kasih. Girl, that party was so live last night.